Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Panjal. Kawan-kawan, pernahkah Anda mendapati diri Anda menghabiskan waktu, menghabiskan energi pada orang yang pada akhirnya akan sangat menyakiti Anda? Jika iya kawan-kawan, Anda tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas mengapa kita perlu untuk berhenti membuang-buang waktu kepada orang-orang yang membawa hal-hal negatif ke dalam hidup kita. Selamat datang kembali kawan-kawan. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang cantik. Hari ini kita akan mendalami pentingnya menetapkan batasan, memprioritaskan kesejahteraan mental kita sendiri dengan cara memutuskan hubungan dengan orang-orang yang toksik. Saatnya untuk mendapatkan kembali kawan-kawan kekuatan kita, kekuatan Anda, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kebahagiaan kita sendiri. Kawan-kawan, hubungan yang toksik, hubungan yang beracun bisa seperti awan gelap yang membayangi hidup kita, menguras energi, menghambat pertumbuhan pribadi kita sendiri, baik itu teman, pasangan, atau anggota keluarga kita. Hal-hal negatif kawan-kawan dapat meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita sendiri, menghambat kita untuk mencapai potensi yang maksimal. Kawan-kawan, apa saja tanda-tanda hubungan yang toksik itu? Yang pertama, adanya kritik terus-menerus. Orang yang terus-menerus mengkritik Anda tanpa memberikan support atau dukungan atau saran membangun atau saran konstruktif. Yang kedua, manipulatif. Individu atau orang yang mencoba mengendalikan Anda dengan cara yang tidak sehat kawan-kawan. Seringkali dengan membuat Anda selalu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa respect terhadap batasan. Orang yang tidak menghargai batasan kawan-kawan secara pribadi kita, batasan dengan mereka sering melanggarnya kawan-kawan. Menetapkan batasan yang jelas adalah langkah yang perlu untuk kita ambil dalam rangka melindungi diri kita dan menciptakan lingkungan yang sehat. Kawan-kawan, ini akan membantu kita mempertahankan integritas dan kesejahteraan mental kita sendiri. Ingatlah kawan, kita berhak dikelilingi oleh hal-hal positif, oleh cinta, oleh kasih sayang. Kemudian kawan-kawan, bagaimana cara menetapkan batasan? Yang pertama, kenalilah batasan kita sendiri. Tentukan apa yang dianggap dapat diterima dan apa yang kita anggap tidak bisa diterima. Yang kedua, komunikasikan dengan baik. Sampaikan bahwa Anda punya batasan dengan tegas, namun masih dengan rasa hormat kepada orang tersebut. Yang ketiga kawan-kawan, tegaslah dalam menjaga batasan Anda. Jangan takut untuk mengambil langkah tegas jika batasan Anda dilanggar oleh orang lain. Dampak emosional kawan-kawan dan mental dari sebuah hubungan yang toksik bisa sangat menghancurkan. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, anxiety, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri. Dengan melepaskan orang-orang yang toksik ini kawan-kawan, insya Allah kita tidak hanya membebaskan diri kita dari hal-hal negatif, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi kita untuk mencintai diri kita sendiri. Konsekuensi negatifnya kawan-kawan, yang pertama kecemasan, rasa khawatir yang berlebihan tentang hubungan dengan orang-orang yang toksik. Yang kedua depresi, merasa sedih, putus asa, dan tidak berharga akibat perlakuan negatif dari orang lain terhadap diri kita. Yang ketiga, hilangnya harga diri. Kehilangan kepercayaan diri kawan-kawan dan rasa penghargaan terhadap diri sendiri, ini salah satu dampak negatif juga. Kemudian bagaimana kawan-kawan cara mengembalikan kekuatan kita dari hubungan toksik ini? Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pembicara atau motivator terkenal, Les Brown, bahwa dia mengatakan Anda harus membela diri sendiri, bahkan jika Anda sendirian. Banyak orang yang menemukan keberanian untuk menghilangkan orang-orang toksik, orang-orang negatif dari kehidupan mereka, dan akhirnya mereka menjadi berhasil atau sukses mencapai cita-cita mereka. Nah, kisah mereka ini kawan-kawan berfungsi sebagai pengingat
bagi kita bahwa kita memiliki kekuatan atau hak penuh untuk menciptakan kehidupan yang positif dan memuaskan diri kita sendiri dalam rangka menjaga kesehatan mental kita. Kawan-kawan, ingatlah bahwa kesejahteraan mental kita harus selalu kita utamakan. Saya harap Anda memberikan poin-poin dalam video dari awal tadi kawan-kawan. Dalam diskusikan dalam kolom komentar, kita renungkan hubungan dalam hidup kita dengan orang lain. Kemudian kita perlu untuk memilih teman untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mensupport kita, menyemangati kita, kemudian melepaskan mereka, orang-orang yang cenderung menjatuhkan kita. Saya harap kawan-kawan Anda semua mau berbagi pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah teman-teman kita. Mungkin yang belum ada solusi, mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan solusi atau tanggapan. Jangan lupa untuk subscribe kawan-kawan. Jangan lupa untuk like dan membagikan video kali ini kawan-kawan dengan teman-teman Anda, dengan anak Anda, dengan keluarga Anda, dengan murid Anda kalau Anda seorang pengajar atau seorang pendidik, dengan mahasiswa Anda kalau ada seorang dosen, dengan pasien Anda kalau mungkin Anda seorang psikolog, agar mereka terbebas dari hal-hal yang akan menghancurkan hidup mereka kawan-kawan. Kawan-kawan, ingatlah, tidak ada orang yang benar-benar peduli dengan diri kita kawan-kawan, kecuali diri kita sendiri. Orang-orang yang berdekat dengan diri kita mungkin dari 100 orang hanya 1 atau 2 orang yang benar-benar peduli. Lainnya hanya kepo, hanya pengen tahu, bahkan cenderung menghancurkan, cenderung untuk mengetahui kelemahan kita, sehingga mereka bisa memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka. Ingat kawan-kawan, tidak ada orang yang benar-benar serius memperdulikan diri kita sendiri, kecuali diri kita sendiri kawan-kawan. Tidak ada orang-orang yang benar-benar peduli dengan diri kita, kecuali diri kita sendiri kawan-kawan. Ingatlah kawan-kawan, kita harus berani dan nekat untuk berdiri di bawah atau di atas kaki kita sendiri kawan-kawan. Agar kenapa? Orang yang mengelilingi kita akan silih berganti datang. Orang toksik, orang positif, orang negatif, orang yang bermanfaat, orang yang merugikan. Mereka akan silih berganti kawan-kawan. Tetapi kalau kita tetap menjaga mental kita agar tetap sehat, menjaga mental kita agar tidak terpengaruh oleh hal-hal toksik, hal-hal beracun, hal-hal negatif yang dibawa oleh orang yang silih berganti tadi dalam mengelilingi kita. Insya Allah kawan-kawan, berkawan dengan siapapun kita, berteman dengan siapapun kita, dari background apapun kawan kita, orang-orang di sekeliling kita adalah kita akan tetap terproteksi dengan baik. Yang terakhir kawan-kawan, jangan lupa perbaiki ibadah kita, zikir kita. Hanya Allah lah yang benar-benar peduli dengan kita. Allah tidak minta imbalan apa-apa kepada kita. Sampai pun kita berbuat dosa, berbuat maksiat yang Allah larang, Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita makan, Allah masih memberikan kita kebahagiaan, Allah masih bisa menghindarkan kita dari kecelakaan walaupun kita sudah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini menandakan bahwa hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kita kawan-kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki ibadah kita. Ibadah wajib, puasa di bulan Ramadan setahun sekali, hanya sebulan. Sholat 5 waktu, hanya 5 waktu aja. Kalau mungkin sholat dalam satu waktu, misalnya taruhlah hanya 10 menit. Kalau 5 waktu hanya 50 menit. Sedangkan kita hanya waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Masa ya kita tidak bisa? Ini hanya hal-hal wajib kawan-kawan, bukan hal-hal yang mustahab atau hal-hal sunnah, apalagi ditambah itu. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Allah sangatlah membanggakan, karena apa yang kita berikan kepada Allah tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Nikmat, kebahagiaan, rezeki, jodoh yang kita terima dari Allah itu lebih dari apa yang kita berikan kawan-kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan, tetaplah kita menjaga diri kita terutama dengan proteksi agama. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, di situ sudah jelas, sangat jelas, sejelas-jelasnya bagaimana kita mencari guidance
untuk bisa hidup bahagia. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua, bagi Anda, bagi saya, terutama pada saat-saat kita dikelilingi oleh orang-orang toksik yang mau nggak mau kadang kita memikirkan hal itu. Kadang-kadang orang toksik muncul dari keluarga kita sendiri, bahkan keluarga terdekat kawan-kawan. Ini yang merepotkan kita, cenderung merepotkan kita karena mau kita singkirkan dari keluarga kita, tidak kita singkirkan, mental kita akan menjadi korban. Sekarang pilihannya kawan-kawan, kita harus tegas memberikan batasan, karena sekali lagi tidak ada orang yang benar-benar peduli dengan diri kita kecuali kita sendiri dan tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan input positif sehingga nantinya akan memberikan output positif pula di kehidupan kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.